Oke teman-teman, bertemu lagi di channel Dim Dim Elektronik. Nah, hari ini kita kedatangan sebuah speaker aktif merek Polytron dengan tipe PMA 9502. Ini PMA 9502. Nah, keluhan dari customer itu pada speaker aktif ini, pada mode bass yang gede ini, dia tidak mengeluarkan suara, namun untuk speaker left dan right nya dia memiliki suara, muncul suaranya. Nah, sebelum kita teruskan untuk tutorial perbaikan speaker Polytron PMA ini, teman-teman bisa melakukan share and comment di bawah ini. Oke, langsung saja kita coba kondisinya. Saya nyalakan dulu. Ini saya aktifkan mode Bluetooth. Musik sudah saya nyalakan, namun belum ada suara. Kemudian saya akan memasangkan speaker left right nya. Untuk bassnya tidak ada suara ya teman-teman. Nah, ini ada suaranya. Kemudian saya coba channel sebelahnya, sebelah kiri. Namun ketika dilepas untuk channelnya tidak memakai speaker kanan dan kiri, bassnya tidak keluar ya teman-teman. Oke, seperti itu untuk keluhannya. Kita coba buka terlebih dahulu dan kita lihat apa penyebabnya. Oke teman-teman, untuk speakernya sudah saya perbaiki untuk bagian subwoofernya. Nah, di sini yang mati adalah bagian driver subwoofer 2 ini, dan setelah saya cek terdapat drivernya yang kakinya sudah pecah satu, patah, dan ketika diukur menggunakan multimeter resistansinya juga sudah konslet. Untuk tata cara pengukurannya nanti akan saya buatkan di video lain. Nah, kemudian setelah saya coba, timbul permasalahan baru, yaitu pada display dia tidak nampak. Setelah sudah dicoba, sudah jalan, kemudian tiba-tiba mati. Nah, penyebabnya saya telusuri, ternyata fuse kotak seperti ini dia mati, dan ini sudah saya ganti. Kotaknya di sini ya teman-teman, ini dia, saya ganti ini. Dan kemudian ketika saya sudah ganti, kemudian pada IC microcontroller ini sudah saya cabut. Dia mengalami short bagian VCC 3,3 yang berfungsi untuk menghidupkan display ini. Jadi 3,3 voltnya terhubung ke ground sehingga si display tidak bisa nampil, dan otomatis sistem ini mati. Kemudian saya modifikasi menggunakan Bluetooth MP3. Nah, customer saya request untuk membuat tampilannya di sini. Jadi saya menyesuaikan. Kemudian untuk modifikasinya seperti ini.
Nah, pada input MP3 teman-teman bisa menghubungkannya dengan ini ya teman-teman, line in. Kemudian pada outputnya dia terhubung ke dalam sini ya teman-teman, dalam innya tune control. Dia mengarah ini masuk ke dalam potentiometer dulu, kemudian outnya masuk ke innya tune control seperti itu. Nah, untuk supply dari MP3 ini saya menggunakan 5 volt sini, 5 volt MP3, dan otomatis tombol-tombol tidak akan bekerja. Nah, di sini saya lakukan penjemperan sesuai dengan channel plus, channel main, kemudian function atau menu Bluetooth. Nah, di sini ya teman-teman, ini. Nah, ini dia. Oke. Nah, untuk supply-nya di sini saya menggunakan R1 ohm untuk sebagai pembatas. Dia masuk ke dalam output di LM7805 untuk supply 5 voltnya. Jadi untuk input IC ini saya potong dan langsung dimasukkan ke dalam output, sehingga 5 volt dari supply MP3 sini langsung terhubung ke power sini. Oke, seperti itu. Nah, kemudian untuk menghidupkan lampu LED, saya melakukan penjemperan pada rangkaian blue. Teman-teman bisa melihat di sini terdapat konfigurasi green, sebentar. Nah, di sini ada green, blue, kemudian itu aja yang di sini green dan blue. Namun di sini saya menggunakan warna biru. Caranya teman-teman bisa melakukan ini ya teman-teman, penjemperan 5 volt melalui resistor 4K7 atau 5K6 di bawah 10K, bisa langsung menuju soket konfigurasi blue tadi. Nanti dia akan otomatis menyala lampu LED-nya seperti itu. Dan jangan lupa untuk konfigurasi menggunakan MP3 Bluetooth ini, pada poin ini transistor mute. Transistor mute itu terhubung langsung dengan kabel warna merah hitam ini jika diurutkan. Nah, ini positifnya menuju ke transistor. Nah, transistor itu berfungsi sebagai mute. Nah, ini letaknya di sini, di dekatnya kapasitor ini. Jadi pada kolektor dan emitor teman-teman bisa melakukan penjemperan. Ini dia, ini saya jemper, dan basisnya teman-teman biarkan untuk menonaktifkan mute pada tune control sini. Kemudian itu salah satunya. Kemudian selanjutnya teman-teman juga harus melakukan nonaktif pada power supply, transistor pada power supply, pada konfigurasi mute-nya. Sebentar. Nah, untuk transistornya letaknya di sini ya teman-teman. Di sini terdapat tulisan T642, kemudian T641 dan
satu lagi T643. Nah, ini teman-teman lepas saja, dia berfungsi sebagai mute, dan setelah teman-teman lepas maka speakernya pasti akan berfungsi dan berbunyi seperti itu. Dan untuk poin-poin penting pada rangkaian ini, terdapat 5 volt di MP3 sini, di soket ini ya teman-teman. Terdapat tulisan ground 5 volt seperti itu. Dan yang kedua adalah di sini soket sini, di sini ada 12 volt. Soket yang kabel warna merah dan hitam seperti itu. Oke. Oke, seperti itu teman-teman. Dan satu lagi, saya lupa untuk memberitahukan, untuk konfigurasi button ini, button channel plus, channel main. Nah, teman-teman sesuaikan dengan kaki pada MP3 Bluetooth-nya, karena ya pada punya saya, pada volume plus, dia kedua kakinya merupakan data, tidak ground. Pada volume main, ground dan data, kemudian scan, ground data, volume plus, kanan kirinya data, dan mode data dan ground. Nah, di sini pada kondisinya ini ya teman-teman, pada volume plus saya sambung di sini, dan di sini terdapat potongan jalur, sebab jika tidak dipotong maka volume plus ini akan menggrounding dan volume akan menambah terus, sehingga tidak bisa diatur seperti itu. Dan ini awalnya kan pada potentiometer ini sistemnya merupakan sistem digital. Sebetulnya yang digital hanya volumenya aja. Nah, berhubung pada IC microcontrollernya ini rusak, jadi volumenya saya ganti menggunakan sistem analog dengan menggunakan potentiometer stereo dengan nilai 50K seperti itu. Oke, langsung saja kita coba. Sebentar. Nah, ini kondisinya sudah bekerja. Saya naikkan volumenya pada HP. Sini saya kencangkan. Untuk keluhan bassnya tidak bekerja, ini saya lepaskan dulu untuk speaker kanan dan kirinya untuk menguji bassnya, suara bass. Nah, di sini sudah ada suara. Nah, itu teman-teman. Seperti itu. Dan untuk warna LED-nya hanya tertampil warna biru ya teman-teman, karena yang difungsikan biru saja. Dan untuk mengencangkan suaranya, teman-teman bisa melakukan
Ini tekan CH plus atau volume plus, dia udah full. Dan jika mau dikurangkan CH min seperti itu. Kita astagfirullah. Kita besarkan. Gasnya mainkan. Ini berfungsi. Kita coba pakai speaker left dan right. Kecilkan dulu. Nah, untuk suaranya sudah muncul. Seperti itu. Untuk tombol Bluetoothnya, untuk memindah fungsi, dia berpindah radio, dia AUX, ini Bluetooth, seperti itu. Oke, ini tinggal saya rapikan. Tunggu terus, rapikan, tetap di dim elektronik. Oke teman-teman, untuk speaker aktif Polytronnya sudah saya rakit dan tampilannya seperti ini. Di sini ada Bluetoothnya, MP3-nya. Nah, sesuai dengan permintaan customer. Langsung saja kita coba suaranya. The Bluetooth device is ready to pair. Seperti itu. Untuk tampilan berfungsi semua ya, bass, volume. Oke, kemudian untuk volume main, teman-teman bisa melihat di sini. Nah, dia berfungsi volume main, CH min dan CH plus. Nah, seperti itu. Dan pada mode, nah ini ganti mode. Input mode. Seperti itu ya teman-teman. Untuk fungsi dari lampu di sini, dia tidak aktif karena sudah saya bebas menjadi warna biru. Oke, kita coba bassnya, karena awal dari permasalahan yaitu subwoofernya tidak mengeluarkan suara. Nah, ini subwoofernya, kita besarkan suaranya. Nah, ini dia udah muncul suaranya seperti itu. Udah kencang. Oke teman-teman, seperti itu untuk tutorial dari penyebab subwoofer mati dan display mati. Nah, saya matikan dulu.
Nah, jadi kesimpulannya pada saat saya melakukan pengecekan pada subwoofer, driver subwoofer, ditemukan bahwa IC TDA 2050 ini mengalami kerusakan pada kaki nomor 1 dan 2, dan resistansinya sangat jauh sekali. Kemudian terdapat komponen pendukungnya, yaitu berupa kapasitor dan sebuah resistor di dekat drivernya. Ini dia resistornya. Kemudian setelah saya coba, polytron ini, display pada polytron ini mengalami mati, dan ketika saya cek, saya temukan sebuah fuse di jalur display 5 volt mengalami putus, dan kemudian saya modifikasi menggunakan Bluetooth ini ya teman-teman, MP3 ini. Untuk modul Bluetooth originalnya tetap saya pasang di dalam sini, tidak saya lepas, namun saya modifikasi bagian potensio volumenya karena dia menggunakan sistem digital, sedangkan yang saya pasang di sini saya menggunakan potensio analog dengan mengikuti sistem dari modul Bluetooth ini. Oke, seperti itu. Terima kasih. Ikuti terus Dim Dim Elektronik. Terima kasih.